Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Wati, NPM 8620619004. Saya dari kelas PGSD semester 5, kampus Universitas Primagraha, kampus masa depan gemilang. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azmida Hamidah, NPM 8620619009. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran konversi satuan pada materi satuan pengukuran. Sebelum kita membahas ke langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Nah, PBL atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran pada siswa pada masalah autentik. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mengembangkan kemandirian belajar, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Langkah-langkah di dalam model pembelajaran problem-based learning atau PBL memiliki 5 langkah. Yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini pertama-tama guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Langkah yang kedua ialah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Kemudian yang ketiga ialah membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, di sini guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa memecahkan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini langkah terakhir dari pelaksanaan problem-based learning atau PBL adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati dalam pembelajaran. Nah, itu adalah langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Bagaimana skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan media pembelajaran konversi satuan pada materi satuan pengukuran yang meliputi panjang, berat, waktu, kuantitas, kecepatan, debit, dan hubungan antar satuan pengukuran. Nah, di sini yang pertama itu kegiatan pendahuluan, di mana di dalam kegiatan pendahuluan ini yang pertama guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian peserta didik berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik. Terus guru mengulas kembali pembelajaran yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang satuan pengukuran yang mana meliputi panjang, berat, waktu, kuantitas, kecepatan, debit, dan hubungan antar satuan pengukuran. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, yang pertama, peserta didik mengamati teks berupa pertanyaan yang berkaitan dengan satuan pengukuran yang ada pada buku siswa. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang teks yang diamati peserta didik di dalam buku siswa. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan tentang satuan pengukuran. Selanjutnya, peserta didik membaca dan mengamati teks yang membahas tentang satuan pengukuran pada buku siswa. Kemudian, guru menjelaskan materi tentang satuan pengukuran kepada peserta didik, dibantu dengan media pembelajaran berupa media pembelajaran konversi satuan. Selanjutnya, setelah peserta didik mengamati penjelasan guru tentang materi satuan pengukuran yang dibantu dengan media pembelajaran konversi satuan, kemudian peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang mana masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang materi satuan pengukuran. Selanjutnya, masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompok tentang satuan pengukuran. Dan untuk kegiatan penutup, di sini yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilalui. Selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi. Selanjutnya, guru melakukan penilaian dengan membagikan soal-soal kepada peserta didik yang mana harus dikerjakan secara mandiri. Kemudian, guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir ialah guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, itulah skenario pembelajaran pada materi satuan pengukuran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan media pembelajaran konversi satuan. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara penggunaan media pembelajaran konversi satuan? Kita simak penjelasan dari rekan saya Azmi Nida Hamidah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran konversi satuan. Media konversi satuan itu terdiri dari satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan satuan berat. Yang mana di dalam media ini terdapat kolom untuk menyimpan angka, kemudian di sini tempat untuk meletakkan tanda koma, tangga satuannya, lalu di sini ada papan pertanyaan. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya kita simak yuk hingga akhir video. Untuk soal yang pertama, kita akan menyelesaikan soal satuan panjang. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang mana dalam satuan panjang ini bila naik maka dibagi 10 dan bila turun maka dikali 10. Saya mempunyai soal 64 cm sama dengan berapa dekameter. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sentimeter ke dekameter itu naik atau turun. Sentimeter ke dekameter itu naik, maka kita letakkan angkanya di sebelah kanan pojok. 60
4. Lalu kita letakkan tanda komanya di sebelah kanan pojok. Lalu kita lihat lagi, sentimeter ke dekameter itu naik berapa kali loncatan? 1, 2, 3. Maka kita pindahkan bulatan yang menandakan tanda koma itu sebanyak 3 kali loncatan. 1, 2, 3. Lalu kita isi kolom yang kosong ini dengan angka 0. Lalu setelah seperti ini, kita lihat dan kita ambil satu angka di depan koma. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya adalah 0,064. Maka 64 cm sama dengan 0,064 dekameter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satuan luas. Pada satuan luas ini terdiri dari kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Yang mana di satuan luas ini jika naik maka dibagi 100 dan jika turun maka dikali 100. Untuk contoh soalnya, saya mempunyai soal 46,5 desimeter persegi sama dengan berapa sentimeter persegi. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu desimeter persegi ke sentimeter persegi itu naik atau turun. Desimeter persegi ke sentimeter persegi itu turun. Maka kita letakkan angkanya di sebelah kiri pojok, yaitu 46,5. Lalu kita lihat lagi desimeter persegi ke sentimeter persegi itu turun berapa kali loncatan, yaitu 1 kali loncatan. Maka kita gerakan tanda lingkaran ini sebanyak 1 kali loncatan dengan skala 2. 1. Untuk kolom yang kosong ini kita isi dengan angka 0. Maka kita bisa melihat hasilnya yaitu 46.500. Jadi 46,5 desimeter persegi sama dengan 46.500 cm persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan satuan volume. Pada satuan volume terdiri dari kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik, yang mana jika naik maka dibagi 1000 dan jika turun maka dikali 1000. Untuk contoh soalnya, saya mempunyai soal 74 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu meter kubik ke desimeter kubik itu naik atau turun. Meter kubik ke desimeter kubik, yaitu turun. Maka kita simpan angkanya di sebelah kiri pojok. Lalu kita lihat lagi meter kubik ke desimeter kubik turun berapa kali loncatan, yaitu 1. Maka kita gerakan tanda lingkaran ini ke 1 kali loncatan dengan skala 3. 1. Kita letakkan kolom yang kosong ini dengan angka 0. Maka kita bisa melihat hasilnya adalah 74.000. Jadi 74 meter kubik sama dengan 74.000 desimeter kubik. Selanjutnya saya akan menjelaskan satuan berat. Pada satuan berat ini terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang mana pada satuan berat ini bila naik maka dibagi 10 dan bila turun maka dikali 10. Untuk contoh soalnya, saya mempunyai soal 300 cm sama dengan berapa miligram. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sentigram ke miligram itu naik atau turun. Sentigram ke miligram yaitu turun.
Maka kita letakkan angkanya di sebelah kiri pojok, 300. Lalu kita lihat lagi, sentigram ke miligram itu turun berapa kali loncatan? Sentigram ke miligram, yaitu 1 kali loncatan. Maka kita gerakan lingkaran ini 1 kali loncatan. 1. Setelah itu kita letakkan kolom yang kosong ini dengan angka 0. Kita bisa lihat hasilnya adalah 3000. Maka 300 cm sama dengan 3000 mg. Sekian video penjelasan dari kami mengenai skenario pembelajaran pada materi satuan pengukuran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran konversi satuan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.